Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Morning, sir. How are you? I'm I'm fine, sir. fine. And you? I'm good, thank you. So, thank you for joining the class today. Before we start the class today, please pray together. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran teman-teman. Yang pertama, Kamala. Present. Fatimah Zahra. Present, sir. Misbahul Munir. Hadir. Arina Sri Pertiwi. Present. Oke, lengkap semuanya. Oke, sebelumnya mengingat kembali tentang materi pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari apa itu short message, notice, sama questions. So, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, let me share screen first. Oke, bisa dilihat PPT-nya? Bisa. Bisa, sir. Oke, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang descriptive text. Sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, deskriptif, lisan, dan tulis, sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, ataupun benda. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun teks deskriptif, lisan maupun tulis, yang sangat pendek dan sederhana terkait orang, binatang, atau benda dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Oke, lanjut ke materinya. Apa itu descriptive text? Descriptive text is a text which tells us what a person or a thing likes. Like describe the character of a person, animal, place, or thing. Jadi di sini pengertian descriptive text itu yaitu teks yang menceritakan kepada kita bagaimana atau seperti apa sih barang atau benda itu, baik itu berupa orang, binatang, tempat, atau yang lainnya. Ataupun descriptive text is text that describe or illustrate. Jadi menggambarkan atau mengilustrasikan or elaborated on something such as object, person, or contains place. Itu pengertian dari descriptive text itu sendiri. Dan kemudian, apa sih tujuannya descriptive text itu? Yaitu to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi tujuan descriptive text itu yaitu menggambarkan atau mengungkapkan secara detail dalam bentuk teks, baik itu orang, tempat, ataupun benda-benda. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, sir. Dari Tidak, sir. pengertian dan tujuan bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke karakteristik. Jadi di dalam descriptive text itu ada ciri-cirinya.
yaitu gimana sih cara membedakannya descriptive tag, ada recount tag, ada narrative tag. Nah, di sini ada ciri-ciri tersendiri dari descriptive tag. Yang pertama yaitu using attribute verb such as am, is, are, yaitu biasanya di kalimat itu ada verb am, is, are, atau to be. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari descriptive tag itu sendiri. Nah, yang kedua itu using simple present tense, yaitu tenses yang digunakan itu dalam descriptive tag itu yaitu simple present tense. Jadi kalau ada yang kalimat yang menggunakan simple past, kalau ada yang menggunakan simple future, itu bukan ciri-ciri dari descriptive text. Dan yang terakhir itu fokus on one subject or thing. Jadi itu hanya fokus satu subjek saja. Misal kita mau membuat descriptive tag tentang benda, yaitu kursi. Nah, kita harus fokus dengan kursi itu sendiri. Jadi yang ingin dijelaskan mengenai kursi itu gimana? Apakah kursi itu nyaman, terus kursi itu berwarna coklat atau gimana? Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari descriptive tag itu sendiri. Oke. Next, ke generic structure. Jadi struktur umum di descriptive tag itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu identifications. Okay, in this part, identification contains about the general introduction of a person. Place, animal, or object will be described. Jadi di part identification ini terdiri dari perkenalan penjelasan secara umumnya yang akan kita jelaskan. Semisal nih, kita ingin menjelaskan benda yaitu my bag, tas saya. Aku akan menjelaskan tas saya. Semisal di kalimat identification itu menjelaskan secara umumnya. I have a beautiful bag. Itu merupakan secara umum, bukan secara rincinya. Itu di bagian identification. Untuk selanjutnya, description. It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer describes. Jadi di bagian description ini penulis itu mendeskripsikan sesuatu secara rinci, termasuk itu bentuknya, warnanya, atau hal-hal yang berkaitan dengan benda yang ingin kita deskripsikan. Itu merupakan generic chapter dari descriptive tag. Dan yang terakhir, itu ada language features. Yang pertama itu noun, yaitu menggunakan kata benda yang spesifik. Seperti misalnya, my cat, my boyfriend's, national monument. Dan selain itu, sering juga menggunakan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas penggunaan noun atau kata benda seperti a big house, a smart student, or an independent woman. Dan yang kedua, simple present tense, menggunakan kata kerja dasar atau bentuk pertama, verb one, serta menggunakan kata kerja yang dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan subjek sebuah objek. Dan yang ketiga, action verb, yaitu menggunakan kata kerja yang menggunakan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat. Misalnya, sleep, walk, sing, dance. Dan yang terakhir ada figurative language, yaitu menggunakan bahasa yang figuratif atau bisa menggambarkan sesuatu. Nah, biasanya itu bisa menggunakan sebuah metafora untuk memberikan ilustrasi kepada pembacanya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Paham, Sir. Oke, kita lanjut ke contoh descriptive text. Silahkan
Yang berkenan membaca siapa? Misbahul Munir atau Kamala? Silakan. Kamal saja, Sir. Oke, Kamala silakan baca contohnya. Oh iya, Sir. Ini langsung, Sir. Iya, silakan dibaca. Nanti setelah dibaca kita identifikasi bersama ya. My beloved mother. Every people certainly have a mother. It's because people are born from her. The existence of her among us is definitely important. That is why I love her so much. I owe a great debt to what she has been doing to me until right now. And here is my mother. My mother's name is Khadijah. She was born 49 years ago. She is short, but not too short. She is little fat, and she is old. She has got short, white, straight hair. She has got brown skin. She is beautiful. Her hand is so soft, the hand that have taught me to be kind person. She never stops to support me. She always tells me to not give up so easily. Oke, terima kasih Kamala. Untuk selanjutnya, mari kita identifikasi bersama. Dari dua paragraf ini, mana yang identification sama yang description? Ada yang bisa menjawab? Saya, Sir. Oh ya, silakan Arina. Identification itu ada di first paragraph, kemudian description itu di second paragraph. Oke, good job. Oke, benar ya teman-teman. Jadi di paragraf pertama itu identification, karena dari tadi penjelasan yang tadi kan kita sudah membahas tentang generic structure. Yang paragraf pertama itu identification, yang menjelaskan sesuatu itu secara umumnya. Nah, di contoh ini itu dijelaskan secara umum. Every people fortunately have a mother. Setiap orang pasti punya ibu. It is because people are born from her. Jadi itu penjelasan penggambaran sesuatu secara umumnya. Nah, beda lagi di paragraf yang kedua, itu yaitu description. Jadi menggambarkan sesuatu itu secara detail, baik itu sifatnya, terus umurnya, terus warna kulit, itu di paragraf yang kedua, description. Oke, untuk selanjutnya mengenai karakteristik dari descriptive text, silahkan teman-teman ada yang bisa menemukan salah satu kalimat yang masuk ke dalam karakteristik dari descriptive text. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya ada penggunaan is on are, terus penggunaannya simple present tense, terus menggunakan adjective. Nah, dari contoh ini, kalimat mana yang menunjukkan karakteristik dari descriptive text itu sendiri? Silakan yang bisa menemukan. Misbahul Munir, silakan. Coba temukan salah satu karakteristik dari descriptive text. Itu, Sir. She is short, she is little fat, and she is old. Oke, itu termasuk di adjektif ya. Karena itu menggambarkan ciri-ciri dari ibunya. Oke, siapa lagi yang bisa? Tadi kan menggunakan simple present. Nah, di sini ada nggak kalimat yang menunjukkan itu menggunakan tensi simple present? Ayo, Fatimah Zahra, silakan. Oke, kalau nggak ada, mari kita identifikasi bersama ya. Salah satu karakteristik
dari descriptive text yang menggunakan simple present tense di contoh ini yaitu ini. Ini, she never stops to support me. Dia tidak pernah berhenti untuk mendukungku. And she always tells me to not give up so easily. Itu merupakan kalimat yang menggunakan simple present tense. Oke, so untuk selanjutnya ini kalian akan saya bagi dua grup. Nanti silakan dari grup masing-masing itu membuat satu descriptive text, baik itu orang, benda, atau hewan. Silakan nanti teman-teman bisa memilih salah satu. Oke, saya akan bagi grupnya. Yang pertama, Arina sama Kamala, Isbaul Munir sama Fatimatu Zahra. Bisa dipahami untuk grupnya? Bisa, Sir. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk membuat descriptive text. Dan nanti setelah semua selesai, salah satu dari perwakilan grupnya membacakan hasil descriptive text yang dibuat. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke. Bisa, Sir. Oke, silakan saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa dimulai. Sudah selesai, teman-teman? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Oke, grup 1. Sudah? Sudah. Oke, grup 2 sudah ya? Oke, dari grup pertama, silakan perwakilan dari grupnya membacakan hasil tugasnya. Silakan. Baik, Sir. Oke, silakan Arina. Baik, saya akan membaca hasil dari diskusi kelompok saya. The title is My Jasmine Flower. I have some jasmine flower at home. They grow very well. I water them every day, morning and afternoon. I like the smell of the flower. They smell fragrant. They have beautiful color and shapes. They give lots of oxygen. The house is comfortable to live because of the flowers. Enough, sir. Oke, good job, Arina. Oke, silakan grup kedua bisa membacakan hasil descriptive text yang dibuat. Silakan perwakilan dari grupnya membacakan. Zahra, Sir, yang membacakan, Sir. Oh iya, silakan Zahra. Baik, Sir. Silakan. My house. My house is not small or big. It has 3 bedrooms, 1 bathroom, 1 living room, 1 kitchen or dining room. In front of the house, there is a small park. There are some plants and flowers. Behind the house, there is a garden and a rabbit in the cage. The house is clean and comfortable to live in. Enough, sir. Oke, good job untuk grup 2. Gimana teman-teman sampai sejauh ini bisa dipahami ya terkait materi descriptive text? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, sir. Oke. Ya, sir. Oke, good. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya akan menyimpulkan tentang materi descriptive text. Jadi yang pertama itu tadi kita sudah belajar mengenai definisi, yaitu definisi dari descriptive text sendiri yaitu
teks yang menggambarkan sesuatu, baik itu orang, hewan, atau tempat secara detail. Dan tujuan dari descriptive text itu sendiri untuk menggambarkan atau mengungkapkan person, place, or thing secara detail di dalam suatu teks. Dan adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama menggunakan am, is, are, terus menggunakan simple present tense, dan fokus on one subject, jadi fokus dalam satu subjek. Yang kedua ada generic structure, ada identification dan description. Dan selanjutnya ada language feature yang terdiri dari noun, simple present tense, action verb, dan figurative language. Yang terakhir ada contohnya ini, tadi sudah kita bahas dan kita identifikasi bersama. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup sampai di sini pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, silakan nanti secara individually, silakan membuat descriptive text, baik itu menggambarkan orang, hewan, atau tempat, terserah mau pilih yang mana, nanti silakan dibuat secara individually dan dikumpulkan lewat WA group. Dan jangan lupa membuat refleksi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you very much for joining the class today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. sir. Thank you, Sir. Okay, you're welcome. warahmatullahi wabarakatuh.